Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya dari dalamnya kita beroleh kekuatan, sehingga kita diberikan kemampuan untuk menghadapi segala macam persoalan topan badai kehidupan di dunia ini. Saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membuka dari Perjanjian Baru. Mari kita buka Matius 23 ayat 37 sampai 39. Hari ini kita bicara tentang induk ayam. Satu khotbah yang diambil dari perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara yang terkasih, kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Tuhan rindu mengumpulkan anak-anaknya. Dan bisa kita bayangkan betapa bahagianya bersama-sama dengan Tuhan. Berada di dalam naungan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Di bagian sebelumnya, kita bisa melihat bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus di situ mengungkapkan Yerusalem, Yerusalem. Nama Ibrani untuk Yerusalem adalah Yerusalem, yang berarti warisan perdamaian. Yerusa berarti warisan, dan Shalom yang berarti damai. Jadi ini merujuk pada suatu tempat, ibu kota Palestina. Tempat yang dulunya menduduki tempat yang terhormat, yang seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan perdamaian, bukan tempat yang penuh dengan kekacauan, tempat pembantaian para nabi dan utusan Tuhan. Kita melihat ya, di situ dikatakan tempat yang dulunya suci menjadi tidak layak dan telah menjadi sarang perampok. Di situ Kristus menunjukkan dengan lebih jelas apa alasannya dia marah. Di mana Yerusalem yang telah dipilih Allah untuk menjadi tempat sucinya, simbol tempat tinggal surgawi di dunia ini, tidak hanya telah menunjukkan bahwa dirinya sudah menjadi tidak layak, tidak beroleh suatu kehormatan besar, tetapi seolah-olah adalah sarang perampok. Yeremia 7 ayat 11 katakan, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku disuruhkan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikian firman Tuhan. Dan Yerusalem telah lama terbiasa menghisap darah, menumpahkan darah para nabi. Jadi ini adalah suatu seruan yang begitu menyedihkan. Kristus mengucapkan seruan yang menyedihkan pada pemandangan yang begitu mengerikan. Sehingga kota yang dulunya suci, kota suci Allah, kini sudah ada dalam puncak kegilaannya. Kota yang dulu megah, yang dulu terhormat, telah tenggelam
dengan rasa tidak tahu terima kasih. Tidak pernah pasti ada sebuah kota di dunia di mana Allah menganugerahkan gelar yang begitu megah atau kehormatan yang begitu terhormat. Namun kita melihat betapa dalamnya tenggelam dengan rasa tidak tahu terima kasih. Begitu banyak nabi dikirim ke sana, begitu banyak utusan dikirim ke sana. Mereka bunuh, mereka sesah, mereka siksa. Dan seringkali kita lupa sebagai orang berdosa atau meremehkan anugerah Allah. Dikatakan di situ, membunuh nabi-nabi, melempari batu utusannya. Dari dulu, Yerusalem memadamkan keselamatan yang ditawarkan Allah melalui para nabi dan utusannya. Dan memang kecenderungan orang berdosa memang demikian, cenderung pada kejahatan, cenderung berbuat jahat kalau tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya di dalam Kristus. Mengapa orang yang penuh dengan pengetahuan firman Tuhan menjadi begitu bengis, begitu menakutkan bagi orang lain, menjadi pribadi yang lain yang tidak selaras dengan firman Tuhan? Orang lain melihatnya jadi pribadi yang benar-benar berbeda, tidak selaras dengan firman Tuhan. Seharusnya mereka dipenuhi kasih dan menyadari sesama manusia berdosa yang butuh juru selamat. Saudara-saudara, hati-hati. Khususnya bagi yang banyak belajar firman Tuhan. Kalau tidak mempunyai kasih kepada orang lain seperti yang Yesus ajarkan. Seperti yang Yesus teladani. Seperti yang Yesus lakukan. Seperti yang Yesus praktekkan. Jangan sampai hanya memenuhi kognitif otak pikiran saja dan membuat kita besar kepala atau merasa lebih baik dari orang lain. Tuhan Yesus jelas mengasihi orang berdosa. Apakah itu pezina, apakah pemungut cukai, mereka dikasihinya juga. Maka kita juga harus mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal juru selamat. Ditegaskan di sana memadamkan pengajaran dari Allah. Telah lama Yerusalem berusaha memadamkan pengajaran penyelamatan dari Allah dengan menumpahkan para nabi dan utusan yang dikirimnya. Jadi Yesus mau memperlihatkan, mau menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan mereka membunuh para nabi. Itu sudah telah lama begitu berakar. Engkau yang membunuh para nabi. Kristus tidak mencelanya hanya dengan satu atau beberapa pembunuhan, tetapi mengatakan bahwa kebiasaan ini telah mengakar begitu dalam, sehingga kota itu tidak peduli untuk membunuh setiap nabi yang diutus kepadanya. Padahal seharusnya menjadi penjaga firman. Engkau yang seharusnya menjadi penjaga firman Allah yang setia, seorang guru hikmat surgawi, terang dunia, sumber ajaran yang sehat, tempat pemujaan ilahi, menjadi suatu pola iman dan kepatuhan. Kok malah menjadi pembunuh para nabi? Dengan demikian telah mencemparkan tempat suci Allah. Mereka memiliki kebiasaan tertentu untuk menghisap numpakan darah mereka, darah para nabi dan utusan. Mereka yang telah begitu mencemarkan tempat suci Allah, layak mendapat segala macam celaan. Dan Yesus menunjukkan kebiasaan buruk mereka. Kristus juga memiliki niat untuk menunjukkan dan membongkar skandal persekongkolan untuk membunuh dia.
agar orang-orang percaya ketika mereka melihat dia dihukum mati secara hina di Yerusalem, tidak akan dibingungkan lagi atau bertanya-tanya, seolah-olah ini adalah hal yang baru. Karena mereka sudah lama melakukannya, membunuh para nabi, para utusan. Mereka telah diperingatkan bahwa tidaklah mengherankan jika sebuah kota yang telah terbiasa mencekik atau merajam para nabi harus dengan kejam membunuh penebusnya sendiri, menebus juru selamat. Yesus mengungkapkan, "Aku rindu mengumpulkan anak-anak-mu." Saudara yang terkasih, keselamatan itu selalu inisiatif Allah. Dan orang berdosa cenderung menolaknya dan lebih menikmati kehidupan duniawi daripada yang bernilai kekekalan. Allah rindu mengumpulkan anak-anaknya, tetapi mereka menolak, bahkan menyalibkannya. Jadi ini adalah ungkapan kemarahan. Ini lebih merupakan ungkapan kemarahan daripada belas kasihan. Kota yang dia tangisi, yang Yesus tangisi di dalam Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kota itu masih menjadi sasaran belas kasihnya. Sekalipun begitu banyak membunuh para nabi dan utusannya, melemparinya dengan batu. Semuanya bersalah. Seluruh warga Yerusalem itu bersalah karena menyetujui dan mengambil bagian di dalam kejahatan yang sama. Ini juga berupa penghinaan dengan sikap yang tegar tengkuk, khususnya terhadap orang-orang yang merasa dirinya paling benar, paling suci, paling saleh. Seolah-olah merasa dirinya paling layak di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ini adalah penghinaan yang parah, juga ditambah sifat keras kepala yang tak terkalahkan. Bahkan sampai sekarang, orang-orang Israel terkenal dengan orang yang tegar tengkuk. Jangan biasakan tegar tengkuk, apalagi terhadap kebenaran, terhadap yang bernilai kekalan, terhadap juru selamat yang membawa saudara pada keselamatan hidup yang kekal. Ditegaskan di sana Allah berinisiatif mengumpulkan bersama. Allah ingin mengumpulkan mereka bersama. Tetapi dengan kemajuan yang konstan dan tidak terputus, dia mengirimkan kepada mereka para nabi, satu demi satu, yang hampir semuanya ditolak oleh banyak orang di Yerusalem. Jangan sampai saudara yang telah mengecap Injil, saudara yang telah mengecap Injil keselamatan masuk ke dalam kelompok yang ikut menyalibkan Tuhan. Karena begitu banyak orang yang dulunya pelayanan, akhirnya menyangkal Tuhan hanya karena pasangan hidup, hanya karena pilihan karir, jabatan, dan sebagainya. Banyak anak-anak Tuhan yang dulu kelihatan rajin melayani mengikut Tuhan, belakangan beralih iman karena banyak alasan. Mungkin itu pasangan hidup, mungkin karena jenjang karir, popularitas, alasan karena sepinya job, dan sebagainya. Mari kita tetap setia mengikut Tuhan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena Tuhan menolong kita, melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita. Mari kita berkumpul dengan Bapa di dalam Yesus Kristus. Di bagian akhir dikatakan, rumahmu ini akan ditinggalkan
dan menjadi sunyi. Saudara yang terkasih, jika Tuhan menarik kasih karunia-Nya, kita pasti jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu perkasa dalam hal rohani apabila dia tidak meletakkan dirinya, imannya bersandar kepada Yesus, bersandar kepada lengan yang kekal, bersandar pada pimpinan hikmat Roh Kudus. Dikatakan tempat yang dahulu begitu dihormati, ditinggikan, menjadi sunyi. Bayangkan, kota yang dulu begitu mengagumkan kini dibuat sunyi. Jangan biarkan hidupmu menjadi sunyi dan hambar. Maka undanglah Yesus memerintah di dalam hatimu. Kalau engkau saat ini merasa hidupmu rumit, engkau merasa beban itu begitu berat, datanglah kepada Yesus. Jangan malah menjauh dari Dia. Dia adalah sumber hidup, sumber damai. Mengapa kita mesti menjauh malam dari sumber hidup dan sumber damai? Justru kita harus semakin mendekat. Sekarang orang ke sana, ke Yerusalem, mengenang penderitaan Yesus, mengingat karya besar keselamatannya di kayu salib, mengingat begitu besar tanda-tanda dan mujizat Tuhan yang begitu besar yang terjadi di sana. Dikatakan tidak akan melihat aku lagi. Kota yang dulunya mendapatkan kehormatan di mana bait Allah ada di situ, tidak akan melihat Tuhan lagi karena telah mereka salibkan di sana. Cinta kasih Tuhan yang begitu besar tidak berarti apa-apa bagi mereka yang belum dilahir barukan. Ditinggalkan manusia, kita masih bisa hidup. Ditinggalkan pacar, kekasih, pasangan hidup, anak. Tetapi celakalah kita jika kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kita masih bisa survive, ditinggalkan oleh siapapun manusia adanya di muka bumi ini. Tetapi kalau kita ditinggalkan Tuhan, selesai sudah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan datang untuk memberi berkat keselamatan, tetapi warga Yerusalem mayoritas menolaknya. Dan banyak orang Kristen yang kelihatannya ke gereja, tempat yang kudus, tetapi kenyataannya menyalibkan Yesus, menolak Yesus. Hanya mau menerima ajaran-ajaran yang menguntungkan dirinya sendiri saja. Yang enak-enak saja. Yang mengenakan telinga mereka. Hari ini kita mendengarkan kerinduan Tuhan untuk mengumpulkan kita. Untuk beroleh anugerah keselamatan di dalam Yesus. Terimalah Dia. Jangan keraskan hati. Apapun latar belakang saudara, begitu gelapnya latar belakang hidup saudara, Tuhan menerima saudara apa adanya. Dan kita mempunyai tanggung jawab untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Dan firman Tuhan hari ini mengundang kita sekalian untuk datang kepada Yesus. Dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Berbahagialah kita yang telah dipilih, bahkan dipakai sebagai alat bagi kemuliaannya. Kalau ada yang menyebarkan benih firman Tuhan, memberitakan kebenaran dan keselamatan, terimalah. Jangan keraskan hati, jangan tegar tengkuk, karena ini bernilai kekekalan. Karena membawa pada keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus. Saudara yang terkasih, memang semua itu adalah ketetapan Allah. Tetapi celakalah yang terlibat dalam persekongkolan membunuh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Kita ini ibarat anak-anak ayam yang setiap saat mudah dimangsa elang atau binatang buas lainnya. Maka kita aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan hanya jika kita ada di dalam Yesus. Oleh karena itu senantiasalah dekat-dekat dengan Tuhan, terutama di saat problem, kesukaran, dan kesesakan datang. Jangan justru makin menjauh dari persekutuan, menjauh dari ibadah, menjauh dari pelayanan, menjauh dari Tuhan. Kita lihat dari Yerusalem ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kota ini yang dulunya ditinggikan kemudian dilucuti. Marilah kita belajar dari satu contoh yang tak terlupakan ini, bahwa ketika suatu tempat telah ditinggikan oleh contoh-contoh yang tidak biasa dari kemurahan Allah dan telah disingkirkan dari peringkat biasa, jika merosot tidak hanya akan dilucuti perhiasannya, tetapi menjadi jauh lebih dibenci dan menjijikkan. Karena mencemarkan pancaran cahaya ilahi. Pada dasarnya telah mencemarkan pancaran cahaya Allah dengan menodai keindahan nikmat-nikmatnya. Maka nikmatilah, syukurilah apapun pemberian Tuhan, terutama karya agung keselamatan penebusannya di kayu salib. Kalau di Yerusalem saja terjadi penolakan, apalagi di tempat lain. Jika di Yerusalem kasih karunia Allah ditolak begitu saja dengan rasa tidak tahu terima kasih yang tidak dapat dimaafkan, bayangkan apalagi di tempat lain. Maka jangan heran kalau terjadi penindasan, persekusi terhadap orang-orang Kristen di mana-mana, apalagi di negara di mana Kristen adalah minoritas. Maka tetaplah setia mengikut Tuhan, teguh di dalam pengharapan. Allah berusaha untuk menarik orang-orang Yahudi kepadanya dengan halus dan lembut, tetapi ketegar tengkukan menghalangi mereka. Maka berbahagialah jika saat ini saudara bisa setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara. Makin banyak belajar firman Tuhan seharusnya membuat kita makin rendah hati. Mengakui ada banyak yang belum kita tahu tentang firman Tuhan. Seharusnya makin menyadari akan keberdosaan kita. Makin menyadari betapa kita sungguh-sungguh butuh juru selamat. Makin bersyukur karena kita sudah dipilih dan diselamatkan. Bahkan mungkin beberapa di antara kita mungkin dipakai Tuhan. Jangan sia-siakan kasih setia Tuhan. Berlindunglah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Setialah, ikut, dan melayani Tuhan sampai akhir. Tuhan memberkati. Amin.